Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Kesejahteraan Sosial kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 2021 0110 1037, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan sistemasi Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945; yang ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yaitu naskah Piagam Jakarta setelah dilakukan perubahan dalam sidang PPKI, akhirnya ditetapkan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini berisi pokok kaidah negara yang sangat fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Yang pertama, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar yang pada alinea pertama. Terus yang kedua berisi: dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang terus alinea yang ketiga: atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Terus yang alinea keempat: kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok-pokok pikiran pembukaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada 4. Yang pertama, alinea pertama. Maksudnya dari pokok pikiran ini, negara kesatuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan mengatasi segala sesuatu atau segala macam golongan dari segala perbedaan untuk mencapai kesatuan dan kepersatuan. Yang kedua, maksud dari pokok pikirannya adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial. Dan alinea ketiga
Pokok pikirannya berisi negara berkedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan yang menyatakan bahwa berdaulat atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dan yang terakhir, alinea keempat, berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mewajibkan pemerintahan dan seluruh rakyat untuk memilih budi pekerti luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur berdasarkan Pancasila. Adapun makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama itu mencakup pernyataan objektif Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Yang kedua, pernyataan subjektif Indonesia, yaitu aspirasi bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan. Yang ketiga, pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Dan yang keempat, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Itu pada alinea pertama. Lanjut ke alinea kedua. Makna dari alinea kedua adalah yang pertama, mengungkap cita-cita bangsa Indonesia, yaitu Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa melawan penjajah. Yang ketiga, pemanfaatan momentum untuk menyatakan kemerdekaan. Yang keempat, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tapi harus diisi dengan mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu pada alinea kedua. Ya, terus langsung lanjut kepada alinea ketiga. Maknanya pada alinea ketiga ada yang pertama, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan merupakan rahmat Allah yang kuasa, yang maha kuasa. Yang kedua, keinginan bangsa Indonesia pada suatu kehidupan yang berkesinambungan antara material dan spiritual, juga dunia akhirat dan akhirat. Yang ketiga, pengukuhan pernyataan proklamasi. Terus yang terakhir pada makna alinea keempat, yang pertama, menegaskan tujuan dan prinsip Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, bangsa Indonesia memiliki fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Yang ketiga, negara Indonesia berbentuk republik dan berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Pemilunya demokrasi, sistem demokrasi. Yang keempat, negara Indonesia memiliki falsafah Pancasila. Dan yang kelima, kemerdekaan Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah negara yang sifatnya fundamental, sehingga memiliki kedudukan yang tinggi dari pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut karena pembukaannya mengandung yang pertama ada jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian ketika terbentuknya negara Indonesia. Dan yang kedua, merupakan semua tujuan atau memuat semua tujuan dan dasar negara Pancasila. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pembuatan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dan yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
juga menjadi norma fundamental negara atau pokok kaidah fundamental negara yang merupakan norma-norma tertinggi dalam suatu negara. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Setiap sesuatu dengan memiliki sejumlah fungsi. Sebagai contoh, kunci dibuat dengan fungsi sebagai penutup dan pembukanya adalah sebuah pintu. Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kunci berfungsi sebagai pembeda antara pemilik dan bukan pemilik sebuah rumah. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah sebenarnya yang menjadi fungsi sebuah Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktek penyelenggaraan negara? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, saya sudah bahas yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Dari pengertian tersebut, bahwa dapatlah dijabarkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengikat pemerintahan, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis sebagai hukum dasar. Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk DPR dan MPR, sesuai dengan sifat konstitusional ataupun sifat konstitusinya pada pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, berarti meniadakan negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, terus sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan internasional dan nasional. Pada tahun 1999 sampai pada 2002, Undang-Undang Dasar mengalami perubahan amandemen yang keempat. Perubahan dalam bentuk amandemen yaitu penambahan dan pengurangan beberapa hal yang selama ini belum dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan difokuskan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar dan bukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar sudah tidak bisa lagi dirubah jikalau ada suatu permasalahan dan yang berkembang sesuai dengan zaman. Jalan satu-satunya ialah revisi dari undang-undang tersebut. Salah satu tuntunan reformasi 1998 ialah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun latar belakangnya perubahan tersebut, yang pertama,
Pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan bukan terletak pada rakyat. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Yang ketiga, adanya pasal-pasal yang terlalu luas yang dimana bisa menimbulkan multitafsir. Adapun tujuan daripada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Pada saat Undang-Undang 1945 diamandemenkan dengan kesepakatan diantaranya tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar, akan tetapi mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Berikut amandemen 1945. Cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalah kataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.